Ibu-ibu capek? Sesudah makan, menari-nari, keringat keluar, akhirnya menjadi segar. Kalau kita langsung duduk, tanpa menari-nari untuk kemuliaan nama Tuhan tadi itu, kita jadi mengantuk. Ada yang sudah mau tidur? Ya, kita tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita akan membaca dulu 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-5 dan ke-6. 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Rema yang Tuhan berikan kepada saya pada waktu itu, jadi tahun 2019 ya. Tahun 2020 ya, 21 sebenarnya saya nggak ingat dulu. Kalau tidak salah tahun 2022 baru ini dijadikan resmi untuk tema kita pertemuan nasional di Lawang pada waktu itu. Maksudku, ini ayat ini merupakan dasar tema yang Tuhan kasih pada waktu itu. Pada waktu pagi, saya jam 4 pagi sudah jalan pagi, ya. Saya memang sedang berdoa, ya, melihat semua jemaat-jemaat yang ada di Jalan Suci yang di Indonesia ini. Ada hal yang membuat saya menjadi satu pergumulan yang cukup berat, ya. Karena saya melihat memang perkembangan secara kuantitatifnya itu memang cukup bagus, ya. Banyak jemaat-jemaat yang dibuka dan berkembang di berbagai tempat di seluruh Indonesia ini. Tetapi secara kualitatifnya, saya melihat ada satu di dalam roh, seperti yang kalau tadi Mami sudah sampaikan tentang Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus itu, Roh Kudus menunjukkan kepada saya bahwa kualitas tidak seperti pada waktu tahun-tahun sebelumnya. Karena banyak orang mulai menjadikan itu jadi satu kebiasaan. Dan satu kekhawatiran saya yang paling kuat adalah jangan sampai kita yang sudah mulai dari roh ini akhirnya diakhiri dengan daging. Dan akibatnya adalah gereja-gereja Jalan Suci ini nanti bisa menjadi gereja yang gereja tradisi, ya. Karena sudah mulai terpengaruh dengan tradisi-tradisi dengan orang-orang, dengan rekan-rekan kita di sekitar kita, ya. Tidak lagi mengandalkan Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa itu. Padahal saat awal mulanya Jalan Suci itu dimulai, ya, mulai kedatangan Bapak Stup ke Indonesia ini, beliau memulai dengan pekerjaan Roh Kudus, ya. Kalau tadi Mami menyinggung bahwa Roh Kudus itu lebih cerdik, punya kemampuan yang di luar nalar kita, di luar pengetahuan kita. Sehingga banyak hal yang Tuhan bukakan pada waktu itu, dan semuanya pekerjaan yang terjadi, hasil-hasil dari pelayanan dari pekerjaan itu sendiri, semuanya dihasilkan oleh karena pimpinan kuasa Roh Kudus. Nah, inilah sebetulnya jati dirinya Jalan Suci itu. Jadi kita memang lain daripada yang lain karena memang kita sepenuhnya bergantung kepada pekerjaan Roh Kudus. Sehingga pada waktu pagi saya berjalan itu, Tuhan bagaimana situasi seperti ini. Lalu Tuhan tunjukkan 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-5 dan ke-6 ini. Nah, di situ ternyata kalau kita perhatikan akhirnya muncul ini hal-hal yang mulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5 ini. Nah, waktu itu saya bicara kepada tua-tua yang di Lawang,
Tolong ayat ini kita hayati, lalu cari satu kata saja supaya temanya tidak terlalu panjang. Satu kata, lalu kita pakai itu untuk tema nanti. Tapi dasar ayat daripada tema itu sendiri yaitu 2 Korintus 3 ayat 5 dan yang ke-6 ini. Nah, saudaraku, akhirnya mereka menanggapi. Yang paling utama anak saya sendiri, Hermun. Dia sudah ngontak saya lewat WA karena tidak selalu bisa ketemu ya. Lalu dia jelaskan tentang 2 Korintus 3, 5 dan 6 ini. Dia akhirnya menemukan satu kata di dalam bahasa Gerika yang kata itu singkat sekali, yaitu hikanos. Artinya adalah kelayakan yang sempurna, yang komplit, yang diberikan oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus kepada orang-orang yang dikasihinya. Jadi pada waktu pertama dia jelaskan ke saya dengan berbagai penjelasan, di situ ada kata-kata yang kelayakan yang cukup, kelayakan yang sempurna, yang sudah tidak perlu lagi yang lain. Ya. Kelayakan ini karena bukan orang yang mengatakan kepada orang lain bahwa kamu layak, atau pemimpin mengatakan kepada bawahan kamu layak, tidak. Tetapi Yesus sendiri yang memberikan kelayakan itu oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena cintanya kepada kita semuanya. Dia coba jelaskan di dalam dia itu, saya nggak mudeng, saudara. Lalu pada akhirnya dia tegur saya, "Papi, ini saya sudah kasih pengertian." Dia belajar dari bahasa aslinya, lalu dia juga pakai bahasa Inggris, Alkitab terjemahan dalam bahasa Inggris itu. Lalu dia kontak ponakannya yang ada di Jakarta. Dia kalau mau bicara soal gelar, dia gelarnya itu doktor teologi. Lalu dia sharing, lalu dia jelaskan tentang kata-kata hikanos ini, yang intinya dasar daripada 2 Korintus pasal 3 ayat 5 dan ke-6 ini. Sampai-sampai ponakannya tuh bilang, "Bang, luar biasa, Bang ini gak sekolah teologi ya, tapi pengertiannya, penjelasannya lebih daripada saya." Dan akhirnya sajalah dia berdiskusi. Baru kami menemukan bahwa memang apa yang dia sampaikan itu benar. Gitu. Saya meminta supaya cukup satu kata saja, yaitu hikanos. Lalu pengertian dan artinya akhirnya Tuhan bukakan begitu rupa. Ya. Sehingga pada waktu pertemuan kami secara nasional tahun 2022, itu berarti 3 tahun yang lalu. Ya. Jadi hikanos ini resmi kita sampaikan, lalu Tuhan bukakan pengertian-pengertiannya melalui Roh Kudus. Ya. Ada banyak hal yang disampaikan oleh Tuhan melalui Roh-Nya itu, sehingga diputuskanlah itu sebagai satu cara di mana akan terjadi satu pemulihan-pemulihan di setiap jemaat-jemaat Jalan Suci. Terutama karena kami melihat bahwa apa yang kami lakukan ini rasanya jauh daripada kelayakan, yang dimana kelayakan yang Tuhan Yesus itu sudah berikan kepada kami. Dan Tuhan katakan, "Aku akan mengadakan pemulihan-pemulihan dalam kelayakan itu mulai dari pribadi-pribadi." Lalu selanjutnya secara tubuh Kristus. Makanya situ ada ibadah ada 4 hal dalam kebersamaan itu. Tuhan akan pulihkan semuanya, Tuhan akan melayakkan. Ya. Jadi yang pertama tentang kehidupan bersama-sama. Lalu yang kedua tentang ibadah bersama-sama. Lalu yang ketiga tentang pelayanan bersama-sama. Lalu yang keempat kepemimpinan bersama-sama. Nah, kalau dilihat dari secara kenyataan firman ini harus dilayakkan kembali. Jadi kelayakan yang pertama itu berupa kasih karunia atau anugerah yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Baru yang kedua, kelayakan itu harus melewati ujian. Jadi ada ujian-ujiannya supaya
uji kelayakan. Ada uji kelayakannya. Makanya Tuhan akhirnya membawa kami untuk melihat satu persatu dalam secara garis besar pilar-pilar yang ada di dalam tubuh Kristus yang ada di jalan suci. Dalam kehidupan bersama-sama dalam tubuh Kristus ini jauh sekali. Karena begitu banyak pertentangan satu dan yang lain, ya. Begitu banyak ketidakpedulian antara satu dan yang lain, ya. Banyak hal-hal yang tidak menunjukkan kebersamaan, ya. Sehingga terjadi satu kebincangan baik secara kehidupan sosial sehari-hari atau dalam kehidupan berjemaat bersama-sama, ya. Ada yang saling menyalahkan, menjatuhkan satu dan yang lain, lalu yang lebih ngeri lagi tidak saling menguatkan di dalam kehidupan bersama-sama itu. Padahal Tuhan itu mengajarkan kepada kami dari awal tentang gereja yang mula-mula itu, di mana mereka merasakan sepenanggungan, sehati, sepikiran, satu pikir, seperasaan, ya, dan benar-benar semua yang terjadi di situ sampai ya, segala sesuatu yang mereka miliki itu milik bersama-sama. Nah, kehidupan ini itu sangat nyata sekali dan memang kita masih jauh dari situ. Di gereja mula-mula itu mereka bisa hidup bersama-sama, ya. Hanya mungkin sikat gigi saja yang bukan milik bersama. Tapi yang lain-lain semuanya bersama-sama, terutama dalam kehidupan secara sosial, secara ekonomi dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya saudaraku, Tuhan paling menunjukkan bahwa marwah jalan suci itu harus dikembalikan. Amin. Nah, ternyata marwahnya itu apa? Pekerjaan Roh Kudus. Ya. Banyak pemimpin-pemimpin tidak bergantung lagi kepada pekerjaan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, tetapi kemampuannya, ilmu-ilmu yang didapatkan dari dunia ini, baik ilmu teologi tentang ketuhanan dan sebagainya. Padahal kalau Roh Kudus mengajar kita, dia mengajar jauh lebih dalam, jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa. Ya, karena Roh Kudus yang bekerja. Jadi itulah yang menjadi beban saya pada waktu itu. Akhirnya saya bilang, wah ini kalau begitu kita harus berani untuk mengemukakan ini dan mengajak semua saudara kita, semua teman-teman kita, semua anggota tubuh Kristus di seluruh Indonesia ini, ya, mengembalikan marwah itu dengan jalan kita masuk kepada hikanosis. Karena saudara lihat sendiri pernyataan yang Paulus nyatakan itu. Segala sesuatu yang dilakukan bukan karena dia seorang ahli Taurat, ahli agama. Dia memang dari kecil, dia katakan sangat pintar, sangat pandai dalam hal itu. Dalam keagamaan dan sebagainya. Bahkan yang terakhir, dia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi Paulus tekankan bahwa semuanya itu bukan karena aku mampu melakukannya. Semuanya karena kemampuan daripada kuasa Roh Kudus. Bukan oleh gagah dan kuat manusia, tetapi oleh karena Roh Kudus semuanya boleh terjadi. Jadi bukan karena dia punya kehebatan, kelengkapan secara manusiawi. Nah, dari situlah saudaraku kami akhirnya menyadari, iya ya, dari awal dulu kami masih kecil, akhirnya sekarang berkembang menjadi begitu besar, ya. Tetapi kami mulai melupakan, ya. Kami mulai mencoba untuk menerapkan cara-cara yang saudara kita di luar sana, teman-teman kita yang di luar sana, rekan-rekan pelayanan dan sebagainya. Padahal Tuhan sudah punya cara sendiri untuk membuat kita ini hanya Yesus yang layak dipermuliakan. Nah, dari itulah akhirnya saudaraku, Tuhan membukakan pengertian ini. Kalau ini dilakukan, maka nanti melalui jalan ini kita punya target. Targetnya adalah bagaimana mengembalikan marwahnya jalan suci ini. Dalam hal ibadah, dalam hal yang lain banyak kali cara-cara manusia yang diterapkan. Itu sebabnya dalam pertemuan kita kali ini saya sangat bersyukur, ya. Ternyata benih itu masih ada di antara kita. Kita bisa menyembah, bisa
di dalam roh ya, dan dia hadir di sini ya. Cuma kita harus lebih berani lagi. Nah, itu sebabnya di dalam inti daripada pengertian tentang hikanos itu adalah yang pertama kelayakan. Jadi Tuhan itu melayakkan kita bukan karena kita ini layak. Jadi tolong diperhatikan ya. Tadi saya katakan bahwa yang melayakkan kita itu bukan karena kita layak atau kita sudah sempurna, tidak. Justru karena kita tidak layak, maka Yesus itu datang kepada kita untuk melayakkan kita. Coba kalau kita mulai perhatikan dalam kehidupan kita, saudara. Jadi yang pertama itu banyak di antara kita yang masih berkecimpung di dalam kesalahan dan perbuatan dosa. Hawa nafsu duniawi itu masih sering kali ada. Kita memang beribadah, ya. Kita memang bersekutu. Mungkin ada juga yang sudah menyembah di dalam roh, pakai bahasa roh. Tapi kita belum mencerminkan kehidupan kelayakan yang sebenarnya. Karena apa? Karena hal-hal yang kita tekuni, kita lakukan dengan disiplin, apalagi kalau itu caranya dilakukan dengan cara-cara agamawi, ya, ini tidak akan merubah karakter yang ada dalam diri kita. Padahal kita lihat kasih karunia Yesus yang diberikan kepada kita ini, dia tidak peduli kesalahan saudara itu di mana, dosa kita itu sejauh apa, merah seperti gerimis sekalipun, ya, itu akan dijadikan putih seperti salju. Kan? Jadi kasih karunia penebusan Kristus kepada kita untuk kita mengalami kebebasan dari ikatan dosa, kuasa dosa, dan itu semuanya dia lakukan karena tujuannya adalah supaya kita ini layak di hadapannya. Kalau kita jujur, tidak ada satupun di antara kita yang sebetulnya layak. Ya. Kita masih suka marah-marah, kita suka keluar kata-kata kotor, maki-maki, ya. Lalu kita ada cemburu, ada sakit hati satu yang lain dan sebagainya. Ya. Tetapi kalau Yesus melayakkan kita, artinya semua hal itu Tuhan akan tebus, Tuhan akan ampuni, ya. Tuhan akan bebaskan dalam diri kita. Nah, ini semuanya kita tidak bisa memperbaiki segala kehidupan seperti itu dengan berbagai cara yang secara duniawi. Orang ditangkap, dipenjarakan, ya, dia tidak akan jadi baik. Kebanyakan malah dia akan belajar di tempat di mana dia dipenjarakan itu, dia akan menjadi lebih hebat daripada yang sebelumnya. Kalau tadinya seorang pencuri ayam, berikutnya dia akan curi kambing. Kalau kambing nggak ada, dia curi sapi. Kalau sapinya nggak ada, istri orang yang dicuri. Nah, inilah yang sebetulnya Yesus tuh melihat kita. Ya. Makanya Paulus tuh menunjukkan tentang hikaros ini adalah agar semua orang tuh bisa dilayakkan. Ini tahap awal ini harus terjadi di dalam diri kita. Dan saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapaknya sedikit. Ini biasa bicara di tempat umum. Ya makanya saya bilang bahwa ada teman yang mengatakan ibu-ibu itu hebat sekali. Bikin pertemuan secara nasional. Ini bapak-bapaknya di mana semuanya? Dan memang kebetulan saudaraku ya, di Sinode Jalan Suci ini ada departemen bapak-bapak. Yang ada hanyalah departemen wanita. Kalau di daerah itu biro-biro, ya. Biro wanita. Tapi aneh memang. Saya baru menyadari juga bahwa iya ya, udah ada bapak-bapaknya. Kayaknya bapaknya itu sudah cukup terkenal. Ya. Tapi tanpa wanita, mereka sebetulnya tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi dengan kelayakan ini, saudara. Dengan kelayakan ini, hikaros ini memang melayakkan setiap orang. Jadi berbahagialah saudara yang wanita, karena kegiatan yang ada ini mencerminkan
dan itu cukup mempermalukan kaum pria. Ya, saya sendiri duduk di depan sebagai seorang bapak, lihat kiri kanan semua wanita, gelombangnya juga wanita semua. Tetapi untuk sudah ikanos ya. Jadi hal yang terjadi juga ke depan mungkin kami memang sedang memulai dengan tidak pakai istilah bapak-bapak, yaitu gentleman. Ya, itu gentleman itu kita lakukan. Mungkin nanti pelan-pelan kita akan kembangkan lebih lanjut lagi ya. Makanya akhirnya saya lihat juga di luar itu ada gentlewoman gitu. Jadi kalau ada gentleman, ada gentlewoman. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan itu punya rencana yang hebat kepada wanita. Karena perencanaan yang besar daripada Tuhan itu memang wanita harus berperan di hadapannya. Jadi yang pertama tadi saya sudah katakan bahwa kelayakan melalui penebusannya. Lalu kita diampuni, kita dibebaskan. Selanjutnya kita juga mengalami satu kelayakan melewati baptisan air, baptisan Roh Kudus, yaitu kelepasan, dan semuanya disebut dengan kelahiran baru. Nah, ini termasuk kelayakan yang Tuhan berikan. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Jadi semua hal tadi itu tidak mungkin bisa dirubah dalam setiap kehidupan kita kalau kita belum pernah ketemu dengan Yesus yang melayakkan kita itu. Sebab saya tidak bisa berkata kepada kaum wanita yang hadir ini, kamu layak, kamu layak. Yesuslah yang bisa mengatakan itu. Ya. Setiap orang yang sudah ketemu dengan Yesus, maka hidupnya pasti berubah. Amin. Kalau hidupnya sudah berubah, itu artinya dia menerima kelayakan itu. Amin. Saya ingat perempuan yang berdosa, yang berzina. Ya. Semua ahli agama, pemimpin agama mau menghukum dia dengan melempari dengan batu. Tetapi apa yang Yesus lakukan kepada dia? Waktu wanita bertanya, apakah kamu juga akan menghukum saya sama seperti mereka? Tetapi sudah lihat, Yesus tidak melakukan itu. Bahkan semua orang yang berusaha mengadili dia, menghukum dia dilarang. Lalu kasih Yesus dinyatakan kepada wanita yang berzina itu, wanita yang berdosa itu. Dia hanya menuliskan jarinya di tanah ya, dan apa yang dia katakan kepada perempuan itu? Aku mengampuni kamu. Oleh sebab itu jangan berbuat dosa lagi. Amin. Hidup wanita itu berubah sesudah ketemu dengan Yesus. Amin. 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 Wanita Samaria yang dulu di tepi sumur, dia punya 5 suami. Ya. Bahkan laki-laki yang berikutnya itu pun bukan suaminya. Ya. Tapi apa yang terjadi pada wanita itu? Begitu dia ketemu dengan Yesus, hidupnya juga berubah. Amin. Apa yang dia lakukan? Dia sampaikan ke seluruh kampung itu. Saya sudah ketemu Nabi itu, ketemu dengan Yesus. Dia mengatakan berbagai hal, sehingga seluruh kampung itu datang ketemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Dan akhirnya orang kampung itu bilang apa? Aku tidak hanya mendengar dari apa yang kamu katakan, tetapi aku mendengar sendiri apa yang Yesus katakan kepadaku. Ini luar biasa. Haleluya. Jadi perjumpaan dengan Tuhan Yesus ini sangat penting, Amin. supaya kita mendapatkan kelayakan itu dalam hidup kita. Haleluya. Kalau kita tidak ketemu dengan dia secara pribadi, ya, kita melihat contoh-contoh dalam Alkitab tadi itu. Ya. Sakeus, seorang pemungut cukai, hidupnya berubah sesudah dia melihat Yesus. Amin. Ya. Tidak hanya melihat, tetapi dia bertemu dengan Yesus. Ya. Haleluya. Karena dia sampai panjat pohon ara itu. Ya. Orangnya pendek, mungkin seperti saya. Ya. Jadi tidak bisa dia terhalang dengan orang yang tinggi-tinggi besar. Ya.
Sudah tinggi besar, tinggi hatinya lagi. Akhirnya Sakyus cari jalan. Caranya naik di atas pohon. Akhirnya dia lihat Yesus. Yesus perhatikan. Ya. Sekecil apapun kesempatan itu, Sakyus pakai. Dan Yesus berkata, turunlah Sakyus. Aku akan makan bersama kamu di rumah. Orang Yahudi, orang Farisi lihat, ya orang berdosa kok. Mau Yesus tuh makan bersama-sama dengan dia. Tapi kita lihat, Sakyus berubah. Amin. Apa sekarang ada Sakyus yang di atas pohon? Turun saudara sekarang. Lihat Yesus. Ketemu dengan Yesus. Hidupmu pasti berubah. Sudah bukan rahasia umum lagi. Ya. Kalau namanya wanita itu, ya, itu cerewet. Apalagi kalau sudah ibu-ibu, sudah tante-tante. Tetapi menjadi heran kalau ada bapak-bapak yang cerewet seperti wanita. Apa saja dicerewetin. Makanya di luar sana itu mereka mengatakan bahwa apa namanya, makhluk yang terkuat di dunia ini adalah emak-emak. Memang kenyataannya betul, saudara. Mana ada orang yang berani kalau ditangkap karena dia melanggar, kena tilang, tapi emak-emak ini tidak peduli. Polisi digerau, dimarahi, di ini. Kita lihat polisinya yang ngalah saja. Ditangkap karena tidak pakai helm. Dia balik tanya, bapak juga pakai helm tapi tidak pakai motor. Sama aja. Jadi kita melihat di sini bahwa memang ini orang yang terkuat. Jadi kalau pernah di sinetron-sinetron itu ada suami-suami yang takut kepada istri, itu memang kenyataan, saudara. Tapi saya percaya mak-mak yang ada di sini bukan mak-mak yang model seperti itu. Yang otoritas, ya, punya otoritas tinggi di rumah itu. Kalau kamu macam-macam enggak, saya kasih makan. Dan kita lihat kenapa wanita ini lebih menonjol di jalan suci ini. Karena Tuhan itu punya perencanaan itu. Setiap wanita itu dimasukkan dalam satu rencana Tuhan yang besar. Benar tak aminnya? Kalau begitu saudara berbuat sesuatu untuk Tuhan dalam hal ini. Karena Tuhan tidak hanya memberikan kelayakan melalui penebusannya, pengampunannya dan lain sebagainya, tetapi yang berikutnya Tuhan itu juga memilih kita. Kita dipanggil dan dipilih. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk menjadi saksi, dipilih untuk menjadi berkat bagi orang yang lain. Amin. Saudara tidak usah pusing kalau banyak bapak-bapak yang maju mundur. Apalagi kalau badannya tambah besar, ya. Mundur maju. Tapi kalau Tuhan panggil wanita untuk hal itu, dia selalu punya peran yang besar dalam rancangan dan rencana Tuhan. Haleluya. Kita melihat dalam sejarah, ya. Pada waktu Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib, ya. Siapa yang mendampingi Yesus sampai di atas kayu salib? Siapa? Siapa? Jangan GR dulu. Wanita yang mendampingi. Murid-muridnya kemana? Petrus yang hebat, rasul-rasul yang lain pada menjauh. Wanita-wanita itu yang dekat sampai dia disalib. Siapa yang pertama kali melihat Yesus itu sudah bangkit? Bapak-bapaknya kemana? Gak ada. Jadi ternyata kita melihat di sini, cuma sayangnya banyak wanita yang tidak memperhatikan itu. Bahwa ibu-ibu, kaum wanita ini dikhususkan oleh Tuhan.
Kita tidak usah jauh-jauh. Kalau kita lihat jemaat-jemaat kita yang di lokal-lokal yang ada, ya, itu kebanyakan dihuni oleh para wanita. Lalu laki-lakinya kemana semua? Ya, kalau cari uang masih lumayan, saudara. Kalau pergi ke lapo tua, kalau main judi atau mabuk-mabuk ada di got yang ada di kota, inilah jadi beban kita. Jadi malam hari ini saya ingin mengatakan bahwa wanita di sini harus punya peran kepada siapa saja, terutama kepada suami dan keluarga. Amin. Kalau mami tadi menekankan tentang mengajari anak-anak, ya, yang paling dekat dengan anak itu kan itu adalah wanita. Haleluya. Tapi kalau tidak ada kebapaan juga, nah, mungkin nanti kalau saya ketemu bapak saya bicara khusus tentang bapak ya. Tapi ini karena wanita saja yang hadir, ya. Jadi wanita ini harus mengerti bahwa kedudukan tujuan Tuhan yang begitu hebat itu sudah diberikan di dalam hidupnya. Dan kita harus sadar, ya. Coba cek diri saya ini wanita atau bukan ya? Ya, kita ini wanita. Jadi Tuhan bisa memilih kita, ya, memanggil kita, lalu kenapa wanita yang lebih dulu dipilih? Tadi kesamaan pada waktu penciptaan. Di dalam pasal 1 ayat 17 itu dikatakan bahwa memang Adam itu yang duluan diciptakan. Lalu Hawa diambil dari tulang rusuk Adam. Tetapi Tuhan memberikan roh yang sama. Dua-duanya diciptakan menurut gambarnya. Gambar Allah sendiri. Gambar Tuhan yang Maha Kuasa itu sendiri. Jadi tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan bahwa laki-laki itu kelas 1, lalu wanita ini warga kelas 2. Tidak. Semuanya harkat martabatnya sama di hadapan Tuhan. Dan saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa pada malam hari ini peran kita di dalam Hikanos ini apakah sudah kita melakukan atau belum? Karena terserah saudara itu ada kemampuan, kenyataan Tuhan, kuasa yang sudah diberikan di dalam kehidupan setiap wanita-wanita yang ada. Tapi yang terutama sekarang, sebelum saya menginjak bagian yang kedua itu, dalam hal pilihan atau panggilan dan pilihan Tuhan untuk menjadi alatnya, menjadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu bukan hanya orang-orang yang secara khusus, tetapi pelayan-pelayan itu setiap orang yang dipanggil dan yang dipilihnya menerima kelayakan itu. Jadi kalau Yesus melayakkan wanita, itu artinya kita punya hak yang sama dalam melakukan pekerjaan Tuhan ini. Selama itu berbentuk pelayanan, kita ini bisa melakukan sama seperti yang dilakukan oleh para kaum pria. Hanya satu hal yang tidak boleh dirubah. Kepala dalam sebuah rumah tangga itu adalah seorang pria. Laki-laki itu adalah kepala rumah tangga. Jadi wanita tidak boleh jadi kepala keluarga. Makanya wanita itu akan menaklukkan diri, menundukkan dirinya kepada pemimpin atau kepala dalam keluarga tersebut. Nah, sekarang silakan pertanyaan saya. Pertemuan dengan Yesus, ya, itu akan membuat satu perubahan yang secara signifikan dalam kehidupan kita. Banyak contoh-contoh di Alkitab yang luar biasa. Saul, ya, yang tadinya sebelumnya itu adalah Paulus, yang tadinya Saul, ya, dia berubah hidupnya begitu dia bertemu dengan Yesus. Memang secara fisik beberapa contoh-contoh tadi mereka langsung melihat Yesus, ketemu dengan Yesus. 12 murid itu mengambil keputusan sepenuhnya
Begitu mereka ketemu dengan Yesus, Yesus berkata, ikutlah aku. Akhirnya 12 orang itu semuanya mengikut Yesus. Tetapi Paulus ketemu dengan Yesus tidak secara fisik. Dia mau pergi ke Damsyik, ke Syria, mau pergi untuk menangkap orang-orang Kristen, mau menjarakan mereka. Tiba-tiba dalam perjalanan dia lihat satu penampakan. Ya. Matanya jadi buta, dia melihat terang yang benderang, dan dalam terang itulah Yesus berkata, akulah Yesus yang kamu aniayakan. Dia menampakkan diri. Jadi ketemunya itu bukan secara fisik, tetapi secara supernatural. Yang terjadi apa, saudara? Saul berubah 360 derajat. Haleluya. Dari hidup lama yang kejam, yang penuh dengan kemarahan, dirubah menjadi seorang hamba Tuhan, seorang rasul yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan dia juga yang memunculkan Hikaros ini. Karena dia bukan karena latar belakang kehidupannya yang lama itu dia dipakai Tuhan dengan hebat, tetapi karena Yesus yang melayakkan hidupnya. Haleluya. Kenapa dia menerima kelayakan itu menjadi seorang rasul? Pertama, secara pribadi karakternya dilayakkan. Yang kedua, dia dilayakkan sebagai utusan, sebagai hambanya. Karena Saul atau Paulus ketemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi kuncinya sekarang adalah ibu-ibu yang hadir ini, pertanyaan saya, sudahkah kita ketemu secara pribadi dengan Yesus? Atau kita hanya mendengar cerita tentang Yesus? Kita sudah nyanyi tentang Yesus, kita bicara tentang Yesus, membaca Alkitab tentang Yesus, tetapi secara pribadi pernah enggak kita ketemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus? Ya. Kalau belum, ini langkah awal yang memang harus kita lakukan. Kenapa kita sudah dibaptis Roh Kudus, sudah ikut persekutuan, ikut ibadah, tetapi tidak ada perubahan? Masih ribut terus dengan suaminya, ribut terus dengan tetangganya, ribut terus dengan anak-anaknya. Tidak ada perubahan. Karena apa? Karena kita belum pernah ketemu dengan Yesus. Jadi ini kuncinya. Saya ingin saksikan singkat aja. Waktu umur saya 17 tahun, saya berubah. Dari hidup saya yang lama seperti itu, ya. Hidup dalam kuasa kegelapan, ilmu-ilmu, dukun-dukun dan sebagainya, dan secara duniawi, perkelahian, kemarahan dan sebagainya karena pakai ilmu-ilmu itu, ya. Tapi satu kali Tuhan merubah hidup saya, yaitu waktu saya akan pergi ke dukun yang lebih terkenal tahun 67 itu terjadi. Ya. Tiba-tiba saya lihat penglihatan di kamar saya. Besoknya saya mau berangkat. Saya melihat Yesus itu nampak di kamar saya dengan wajah dukun. Nah, dukun yang saya mau pergi itu lama-lama hilang, tinggal Yesus. Lalu Yesus itu melihat saya, lalu dia hanya tersenyum, hanya melihat saja. Saya gelisah, saya ketakutan karena sudah pernah melempari gereja, mengganggu anak-anak muda yang beribadah dan sebagainya. Lalu saya karena takutnya saya lari dari kamar saya itu, saya keluar ketemu dengan seorang bapak kepala sekolah SMP Kristen di kampung saya itu. Lalu dia beritakan saya tentang Yesus, dia injili saya. Selesai itu dia tanya yang terakhir, apakah kamu percaya dengan berita ini? Karena sementara dia berbicara, saya ingat penglihatan itu. Berapa menit yang lalu saya lihat Yesus sendiri. Kalau kamu percaya, malam nanti datang ke rumah saya akan doakan kamu. Malam itu juga saya hadir, saya datang, saya didoakan, diajak untuk mengundang Yesus masuk dalam hati saya. Dan saya begitu percaya dan saya katakan, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau. Sekarang masuklah dalam hati saya.
saya didoakan. Secara pribadi saya mengalami Yesus, menghidupi Yesus mulai dari awal itu, saudara. Dan benar, semua ketakutan, semua hal-hal yang lama, ketidaksejahteraan itu semuanya hilang. Hari itu saya mengalami damai sejahtera yang secara luar biasa. Hari itu juga saya putuskan saya mau mengikut Yesus. Karena saya ketemu sendiri dan mengalami sendiri. Itulah sebabnya kalau dihitung sampai hari ini tidak pernah saya mengkhianati yang namanya Yesus. Karena saya sudah ketemu Dia. Sekalipun tidak secara fisik, tetapi secara rohani. Saya batalkan semua kepergian saya besoknya untuk pergi ke dukun yang lebih hebat itu. Dan selanjutnya yang terjadi adalah prosesnya saya dibebaskan, semua jimat-jimat, semua kuasa-kuasa kegelapan dihancurkan. Tidak berapa lama saya dipenuhi Roh Kudus, ya. Lalu saya dibaptis sampai pada akhirnya sampai hari ini jadi hamba Tuhan. Amin. Nah, jadi perubahan itu bisa terjadi kalau kita ketemu dengan Tuhan. Amin. Benar. Itu lalu saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian sebelum saya melanjutkan bagian yang kedua, ya. Mari kita ketemu dulu dengan Tuhan Yesus. Amin. Ini penting, ya. Ya. Bukan karena kita lama jadi anggota tubuh Kristus atau menjadi anggota wanita dari tempat-tempat tertentu di Indonesia ini, ya. Tetapi sudahkah ibu-ibu atau para wanita ini ketemu secara pribadi dengan Yesus? Jadi yang belum pernah ketemu, saya akan ajak saudara berdoa. Ya. Saya yakin pada waktu kita akan mencari Tuhan, kita akan temukan Dia. Waktu kita akan bertemu dengan Yesus, Dia akan hadir dalam hidup kita. Dan waktu Dia hadir dalam hidupmu, tanpa saudara sadari, saudara menjadi manusia baru Amin. yang sudah dirubah oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya akan ajak dulu berdoa sebentar sebelum saya melanjutkan nanti. Ya. Saya ingin tahu, ya, berapa banyak di sini yang belum pernah ketemu secara pribadi. Ya. Kalau secara umum mungkin ya mulut kita, pikiran kita juga mengatakan yang sama tentang Yesus. Tetapi kunci ini, ya, ketemu secara pribadi, ya. Dan tidak perlu waktu berjam-jam. Suruh membuka hati dan katakan, Yesus, saya mau ketemu Engkau. Masuklah dalam hatiku. Maka saya percaya pada waktu sudah mengatakan seperti itu, Yesus akan masuk dalam hidupmu. Sudah akan merasakan sesuatu yang lain yang selama ini sudah tidak alami. Karena Yesus begitu mencintai kita. Dia begitu mengasihi kita. Ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan saya minta semuanya tutup mata agar hati dan pikiran saudara terarah kepada Yesus yang hadir di sini. Jika Roh Kudus hadir di antara kita di sini, maka Dia akan menyaksikan Yesus di dalam hidup saudara. Jadi ibu-ibu atau para wanita yang selama ini dengan jujur saja, yang belum pernah ketemu dengan Yesus, sambil tutup mata, jangan lihat kiri dan kanan, ya. Ibu-ibu atau para wanita boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Angkat tangan kananmu ke atas, lalu taruh tangan kirimu di dadamu. Dan waktu kita mengangkat tangan ini, katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mau ketemu Engkau. Katakan dalam hati saudara, Yesus, saya mau bertemu Engkau.
langkah kedua katakan, Yesus masuklah dalam hatiku sekarang. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Terimalah aku sebagai anak-Mu, ya Yesus. Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mulai saat ini Tuhan, dalam mimpi, saudara kami ini benar-benar ketemu secara pribadi dengan Yesus. Sebab itu Tuhan, alirkan damai sejahtera. Biarlah Engkau tinggal di dalam hidup mereka sekarang ini. Di dalam nama Yesus, terimalah Yesus sebagai kehidupan yang baru dalam hidupnya. Tuhan, Engkau jamah mereka. Saya melihat banyak di antara saudara-saudariku ini sudah lelah, yang sudah capek. Mereka butuh Engkau Yesus. Oleh sebab itu masuklah dalam hati mereka sekarang. Di dalam nama Yesus, terimalah damai sejahtera. Terimalah kasih karunia-Nya. Terimalah anugerah-Nya yang sempurna. Sehingga kamu dilayakkan menjadi anak-anak tebusan. Dan sadarlah, saudara-saudari, kaum wanita, bahwa Yesus begitu mencintai kamu. Tuhan tidak peduli apakah kamu lebih dulu mencintai Dia, tetapi Dia yang lebih dulu mencintai kamu. Lihat Dia sebagai Bapa dalam hidup. Lihat Dia sebagai Tuhan dalam hidupmu. Sekarang juga kamu bisa merasakannya, bahwa hidupmu akan berubah dan menjadi berubah di hadapannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa untuk semuanya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Telah berikan salam satu yang lain, katakan, Tuhan Yesus memberkati kamu. Kamu sekarang dilayakkan, menerima kelayakannya dalam hidupmu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Apa yang ibu-ibu alami sekarang ini? Apa yang kamu wanita alami sekarang ini? Saya sudah berdoa tadi, bagaimana? Kalau begitu tunjukkan sukacitamu di hadapan Tuhan Yesus. Itu luar biasa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Lalu yang berikutnya, Tuhan tidak ingin kita hanya merasakan itu semuanya. Jadi yang selanjutnya, hidupilah Yesus setiap hari dalam hidup. Menghidupi Yesus itu artinya bukan berarti kita memberikan makan, memberikan apa seperti kepada manusia, tidak. Tetapi Yesus itu hidup terus dalam diri kita. Saudara melangkah, Yesus. Saudara bergerak, Yesus. Mau melakukan apa saja, Yesus. Kita menghidupi Yesus. Hidup terus di dalam diri kita. Saya percaya kalau ini yang saudara lakukan, saudara akan tidak lagi mengalami kesedihan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, ketidakpercayaan, karena kita menghidupi Yesus dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, tadi saya katakan bahwa Tuhan juga melayakkan kita menjadi orang pilihannya.
Kita dipilih bukan karena saudara bisa, Ya, benar. bukan karena kita pintar bicara. Ya, benar. Tadi dengar kesaksiannya Mami, ya. Secara manusia, Ya. secara pendidikan, secara apa semuanya nggak masuk. Tetapi Tuhan melayakkan. Jadi ketidakmampuan kita ini membuat Roh Kudus itu lebih mampu lagi mengerjakan setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Sama sebenarnya kami berdua ini hampir sama seperti itu. Jadi kalau sampai sekarang itu bisa seperti itu semata-mata bukan karena saya pintar bicara, pintar khotbah, pintar melakukan apa saja, tidak. Semuanya itu karena anugerah kasih karunia Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja, bukan kegagalanku, tapi oleh kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Inilah kalau tema yang kita pakai di sini, peran wanita dalam pelayanan ikan ini. Oh, apakah itu hanya tua-tua saja, hamba Tuhan laki-laki saja yang bisa mensosialisasikan ini, atau yang bisa membagikan kebenaran visi tentang Ikanos ini, tema 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6 tadi itu. Apakah hanya para penatua, hamba Tuhan, atau kayak pada atau tidak? Tetapi wanita-wanita yang duduk di sini ini punya peran yang besar dalam bicara ini. Punya peran yang besar. Kita melihat tanggal 21 yang lalu, ya, 21 itu hari apa? Hari Kartini. Kartini itu berani bertindak, ya. Padahal pada waktu itu wanita itu nomor 2 dalam pendidikan, dalam penampilan, dalam apa saja. Hanya diperbolehkan ngurus anak dan rumah tangga, yang lain-lain tidak, semua laki-laki. Tapi ibu kita Kartini, ya, dia berani mengorbankan dirinya, dia berani melawan ketidakadilan yang dia hadapi, mengangkat kaumnya. Sampai ada satu hamba Tuhan yang mengatakan begini, kalau tidak ada Ibu Kartini yang bertindak seperti itu, di Indonesia ini tidak ada pendeta wanita, nggak ada hamba Tuhan wanita, semua laki-laki. Tapi di sini semua wanita. Apa maksudnya? Kalau di luar sana ada contoh seperti itu, saya akan menunjukkan sebetulnya contoh yang lebih hebat lagi. Ya. Tadi sempat disinggung. Di dalam Alkitab semua sudah tahu ceritanya ini. Nanti silakan dibaca di dalam kitab Esther, mulai pasal 1 sampai habis. Pasal pertama itu, ya, Esther itu nama aslinya sebetulnya anaknya Bumune itu, Hadasa. Nggak salah dikasih nama Hadasa. Tapi akhirnya disebut Esther. Nah, kalau kita melihat di situ, kesempatan yang terjadi, Tuhan merencanakan wanita yang dipakai itu. Kenapa, saudaraku? Raja Ahasveros pada waktu itu sedang mengadakan pesta besar selama 6 bulan. Dan dalam minggu terakhir, dia mengadakan pesta yang lebih besar lagi. Maka dimintalah ratu atau permaisurinya yang bernama Wasti. Ya, semua tahu cerita itu ya. Ternyata Wasti menolak. Dia adalah wanita yang tercantik di seluruh negara itu. Jadi kerajaan Persia, ya, Media Persia ini, kerajaannya mulai dari India itu sampai Ethiopia. Ini kerajaan besar. Provinsinya aja jumlahnya 127 provinsi. Rajanya bernama Ahasveros. Dan orang-orang Yahudi, orang Israel, itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Sengaja Tuhan itu membuat mereka itu ditawan
dibawa keluar dari Yerusalem, tersebar di seluruh Babilonia, termasuk akhirnya di kerajaan Persia tadi itu. Dan apa yang terjadi saudara? Pada waktu Wasti menolak, tidak mau tampil di hadapan raja, lalu raja itu murka. Wasti ini seorang perempuan yang cantik, ya, seluruh negara itu, dan dia diangkat sebagai ratu. Raja itu ingin memamerkan dia, tetapi dia menolak. Keputusan daripada pembesar-pembesar di situ, pemerintahan yang ada, Wasti harus diturunkan jadi ratu, karena dia menolak perintah raja. Masalahnya, kalau sampai ini dibiarkan, nanti perempuan-perempuan di seluruh negeri ini, di seluruh kerajaan ini, akan menolak perintah daripada suaminya, tidak akan tunduk dan taat kepada suaminya, dan dia akan melawan suaminya. Jangan sampai hal ini terjadi. Oleh sebab itu, keputusannya adalah Wasti dicoret jadi seorang ratu. Akhirnya dia bilang satu keputusan bahwa raja mengatakan kita harus memilih lagi seorang wanita yang layak, untuk menggantikan Wasti, yaitu Hadasa, Esther. Dari sekian gadis yang dikumpulkan pada waktu itu, ceritanya seperti ini. Akhirnya si Esther ini terpilih, lalu dia dipersiapkan, sebetulnya waktunya itu selama 1 tahun. Dia dipersiapkan dengan kecantikannya, karena dia termasuk yang tercantik di antara gadis-gadis yang ada pada waktu itu. Tetapi satu hal yang luar biasa adalah di dalam dirinya Esther ada kasih karunia Tuhan yang tidak disadari oleh dia sendiri, tetapi setiap kali orang melihat dia, mereka jatuh belas kasihan dan begitu tertarik gitu. Jadi setiap orang melihat dia itu, ini orang ada sesuatu yang menarik sekali, bukan karena dia kecantikannya, tetapi mereka merasa sesuatu yang keluar dari dalam hatinya. Padahal kalau kita lihat juga pasal yang kedua itu, Esther ini adalah seorang anak yatim piatu, tidak beribu dan berbapak. Kita bisa mengerti soal ini. Tetapi ternyata dia punya perannya, punya karakter, itu sangat bagus. Sehingga akhirnya keputusan raja itu dengan proses yang terjadi, Esther lah yang terpilih. Nah, begitu dia menjadi ratu, apakah kedudukan yang diberikan kepada dia itu merubah karakter atau jati diri dalam dirinya? Sama sekali tidak. Karena itu bisa dibuktikan bahwa dia berani mengambil satu keputusan, berani mengambil peran seperti yang Tuhan sudah rencanakan, bahwa Tuhan melibatkan, memanggil, memilih wanita-wanita untuk berperan besar dalam rencana Tuhan yang besar untuk umatnya. Sampai pada akhirnya, singkat ceritanya, Perdana Menteri yang namanya Haman itu, dia minta dihormati. Nah, Esther ini punya om atau bapak tua atau bapak muda atau ngamburu atau apa gitu ya. Abang Guru ya, bukan Amburu. Yang namanya Mordekai. Tapi Mordekai selalu berpesan kepada Esther, kamu jangan pernah menceritakan bahwa kamu adalah orang Yahudi. Nah, Mordekai ini termasuk suku Benyamin, pimpinan dari mereka yang ikut juga dibuang di situ. Dan ponakannya bernama Esther. Dia tahu bahwa ternyata Esther akhirnya terpilih menjadi seorang ratu. Nah, satu hal yang saya perhatikan saudara, ya, ini Esther itu tidak berubah sekalipun dia punya kedudukan sebagai seorang ratu. Pamannya itu kedudukannya lebih rendah, tetapi dia dengar apa yang dikatakan pamannya.
Jangan kamu ceritakan bahwa kamu asal usul itu orang Yahudi. Nah, pada akhirnya kita melihat bahwa Mordekai itu tidak mau mentaati Perdana Menteri yang bernama Haman tadi itu. Karena keputusannya Haman begitu dia diangkat menjadi orang kedua di kerajaan itu, setiap orang ketemu dia harus sujud menyembah dia. Tetapi Mordekai menunjukkan kualitas imannya, kepercayaannya kepada Allah, bahwa yang patut disembah, yang patut disembah, dipuji hanya Allah, Allah yang besar. Manusia dia tidak mau melakukannya itu. Sampai pada akhirnya berapa kali dia menunjukkan tingkah laku itu, akhirnya Haman tahu bahwa dia adalah orang Yahudi. Tetapi untuk membunuh hanya satu orang, rugi bagi dia. Begitu tahu latar belakang daripada Haman, Mordekai, dia membuat satu tipu daya kejahatan, yaitu membunuh seluruh bangsa Yahudi. Yang sampai pada akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Ya. Kesempatan itu diumumkan dengan surat yang sudah diputuskan dan dimeteraikan dengan cincin raja. Kalau itu sudah dikeluarkan sebagai undang-undang, di seluruh antero kerajaan itu semua orang Yahudi harus dibinasakan. Tetapi saudara tidak lihat bahwa Haman tidak lihat bahwa Tuhan itu punya perencanaan yang luar biasa. Dia sengaja membuat Esther ini layak untuk menjadi seorang ratu karena Tuhan ingin memakai dia menyelamatkan bangsanya. Sehingga apa yang terjadi berikutnya, pada waktu Mordekai melihat keputusan itu, dia putus asa. Seluruh bangsa Yahudi berkabung, bajunya dirobek, tidur di atas karung, kepalanya dikasih abu, tanda perkabungan yang sangat amat menyedihkan. Sampai Esther mencoba untuk mengirimkan dayang-dayangnya menggantikan baju yang daripada Haman. Haman tidak mau. Lalu dia ceritakan apa yang sedang terjadi. Lalu disampaikanlah peristiwa itu kepada Esther. Dan Esther kirim lagi dan menyampaikan kepada Haman, kepada Mordekai, bahwa tidak mungkin saya bisa menghadap raja sewaktu-waktu menghadap raja, karena ada peraturan hukumnya adalah pasti siapapun yang menghadap raja kalau tidak dipanggil atau ditunjuk dengan tongkat emasnya itu, hukumnya hanya satu, kepalanya dipancung. Itu disampaikan kepada Mordekai. Lalu Mordekai bilang apa? Ini ayat emas ayat kunci yang perlu sudah perhatikan di situ. Di dalam ayat itu dikatakan bahwa kalau kamu berdiam diri, Esther, Tuhan pasti punya cara lain untuk membebaskan orang-orang Yahudi. Bangsa Yahudi mungkin kena dengan peraturan itu, dan itu pun termasuk kamu sendiri yang sedang nikmat di dalam istana raja. Tetapi tekad yang ada dalam diri Esther yang malam ini saya pikir para emak-emak yang hadir di sini, ya. Ini emaknya Jalan Suci yang di sini. Itu ikut berperan untuk menyelamatkan bangsa ini yang mau dibinasakan. Perannya apa? Esther mengambil keputusan. Sudah kalau saya mati, biar mati sudah. Tapi saya minta sampaikan kepada semua bangsa ini, selama 3 hari berdoa dan berpuasa. Lalu saya hari yang ketiga, dia menghadap raja dengan mengatakan perkataan tadi itu. Kalau saya dihukum mati karena saya tidak dipanggil, ya sudah mati. Tapi kalau tidak, ada kasih karunia, ada kemurahan yang akan terjadi.
Dan betul saudaraku, pada waktu Esther mulai mempersiapkan dirinya selama hari yang ketiga itu, dia datang ketemu raja di pelataran. Waktu raja melihat dia ulurkan tongkat emasnya itu. Esther, apa yang kamu inginkan? Kalau perlu separuh kerajaan ini, saya akan berikan kepadamu. Minta saja apa yang kamu inginkan. Tapi Esther tidak langsung menyampaikan keinginannya. Saya hanya minta supaya nanti malam kita akan makan bersama dengan panglima itu. Dan itu terjadi sampai 2 kali, yang pada akhirnya seharusnya pada hari itu Mordekai yang digantung, ya. Karena Haman salah mengerti, dikira yang akan dipermuliakan oleh raja itu adalah dia, tetapi ternyata Mordekai. Nah, Mordekai ini berjasa karena 2 tentara yang jaga di pintu gerbang atau pintu kamar raja itu berikhtiar untuk membunuh raja. Mordekai akhirnya tahu dan itu bisa dilaporkan. Lalu itu dicatat di dalam buku sejarah. Nah, ternyata waktu raja nggak bisa tidur sesudah 2 kali makan dengan Esther ini, lalu tiba-tiba dia teringat terbaca sejarah itu. Nah, di situ tertera bahwa Mordekai telah menyelamatkan nyawanya. Apa yang diberikan kepada dia sebagai penghormatan? Orang yang membacakan itu mengatakan tidak ada penghormatan apapun. Itu sebabnya raja akhirnya memberikan penghormatan. Untuk dia diberi penghormatan, lalu dipanggillah si Perdana Menteri Haman itu. Penghormatan apa yang harus saya berikan kepada orang yang sudah berjasa bagi hidup saya, bagi kerajaan ini? Haman pikir itu bicara tentang dia. Dia harus diberi pakaian yang raja bisa pakaikan kepada dia. Lalu dia suruh naik di kuda yang biasa raja naik. Lalu pejabat yang paling tinggi menuntun kuda itu sampai berteriak-teriak. Inilah yang raja lakukan kepada orang yang sudah melakukan penyelamatan kepada raja dan kerajaan. Ternyata saudara, itu kalau begitu sekarang ambil semuanya perlengkapan itu, kenakan itu kepada Mordekai. Padahal Mordekai itu sudah mau digantung di sulam di atas kayu yang sudah dibuat itu saudara. Ini kita melihat ya. Kalau Tuhan sudah memilih seseorang, kenapa Tuhan memakai juga Mordekai? Karena Mordekai juga punya komitmen. Dia tidak mau menyembah ilah-ilah. Dia hanya mau menyembah Allah. Dia tidak mau sujud kepada pembesar sekalipun. Sama seperti Sadrak, Meshach, Abednego dibuang kepada api. Karena dia tidak mau sujud menyembah manusia. Dan inilah satu maksud saya. Ya. Kenapa Esther akhirnya dipakai Tuhan? Intinya, ya, di end-nya, ya, melalui Estherlah bangsa Yahudi itu dibebaskan. Karena keputusan raja yang tidak bisa diubah tadi, raja juga buat keputusan baru yang bermeterai, memberikan kesempatan kepada orang-orang Yahudi untuk menghadapi, menghadapi anak buahnya Haman yang pada hari itu untuk menghancurkan mereka. Jadi untuk mengadakan pembinasaan itu pun Haman memilih hari yang disebut Pur. Pur itu semacam dadu yang dinyatakan atau dilemparkan gitu, nanti dipilih sehingga tepat pas dadunya itu sampai di mana, pada hari itulah hari kebinasaan bagi seluruh bangsa Israel.
Jadi nasib daripada orang-orang Israel sudah ditentukan melalui undian itu tadi. Ini berbicara tentang bahwa kita tidak hidup karena keberuntungan. Bangsa itu sudah dinyatakan bahwa akan dibinasakan, tetapi melalui tangan Tuhan sendiri. Karena dari awal Tuhan itu sudah berjanji bahwa ingin melindungi bangsa yang dipilih. Mereka adalah bangsa yang sudah dipilih oleh Tuhan. Itu sebabnya pada hari itu tidak terjadi, malah mendapat satu surat keputusan yang kedua yang bermaterai yang tidak bisa dirubah. Mereka diberi hak untuk mengalahkan anak buah Haman ini di berbagai negara, di berbagai provinsi. Sehingga ratusan, bahkan di ibu kota Susan sendiri ada 500, ada tambah lagi 300, mungkin hampir 1000 orang yang dibunuh. Sehingga waktu hari itu terjadi satu ketakutan yang amat sangat kepada orang-orang Yahudi. Sehingga diadakanlah satu perayaan yang disebut perayaan Turin. Jadi artinya bahwa hari Tuhan, di mana Tuhan itu bekerja dan melipas balik semua musuh-musuh yang berusaha menghancurkan bangsa Yahudi. Dan kalau kita lihat, saudaraku, perannya siapa di sini? Peran daripada Hasada atau si Esther. Dia seorang wanita yang dipakai Tuhan tidak hanya menyelamatkan keluarganya saja, tapi dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Sejak Tuhan memberikan petunjuk tentang Hikanos ini, saudara, sudah hampir 3 tahun kita mengadakan pembekalan, baik itu lewat P3, baik pemimpin-pemimpin selama 2 minggu, 10 hari. Dan anehnya setiap mereka balik ke tempat masing-masing itu nggak kedengaran pergerakan. Bahkan yang seperti mulai dari tadi sore ya, kita belajar untuk mengucapkan salam satu roh ya. Salam satu roh itu di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 14 surat mengatakan itu, kalau orang tidak mengalami pekerjaan Roh Kudus lebih dulu, orang itu tidak akan mengerti, apalagi untuk mengatakannya. Tetapi kita yang sudah di dalam roh ini, waktu kita mengatakan salam satu roh ya, roh kita itu nyambung ya. Roh kita itu kontak satu dengan yang lain. Kan itu salam yang dilakukan oleh Elizabeth dengan Ibunda Maria ya. Waktu dia menyampaikan salam satu dengan yang lain, rohnya itu bersuka cita, sehingga janin bayi yang dalam perut ini melonjak-lonjak, bergiran bersuka cita. Oleh sebab itu, kalau ibu-ibu di sini mengucapkan salam satu roh, itu alkitabiah. Ya. Kalau orang itu dalam roh, dia akan mengerti, dan roh yang di dalam dirinya akan bersuka cita, akan nyambung, merasa dikuatkan. Kalau tidak percaya, katakan sekarang kepada di sampingmu, salam satu roh. Salam satu roh. Ya. Terus saudara ya, saya teruskan dulu. Jadi ternyata ini tidak, kalau menurut penilaian saya, memang tidak berkembang dengan sangat baik. Ya sudah mulai baik dan baik ya, tapi tidak seperti yang Roh Kudus inginkan, sehingga marwah jalan suci itu begitu cepat kembali dan mengalami pemulihan di dalamnya. Dan kita melihat, lalu kenapa waktu dari departemen itu tanya kepada saya, kira-kira yang cocok untuk temanya apa? Saya bilang coba pakai tema ini, peranan wanita dalam pelayanan Hikanos. Ini tidak abal-abal. Berapa minggu terakhir ini, berapa bulan terakhir ini, dulu waktu tahun lalu
ada banyak rombongan dari Papua, dari Wamena, dari Serui, dari Timika, dari beberapa tempat. Ya. Tapi yang terakhir itu ada rombongan dari Serui yang tidak bisa pulang. Sehingga selama 2 minggu harus tinggal di LBTC. Dengan jumlah yang sebenarnya tidak sedikit juga ya. Ini para pendoa-pendoa dan semua wanita, hanya satu laki-lakinya saja yang mendampingi hamba Tuhan, salah satu tua Tuhan. Dan mereka mengikuti semua ya, apa yang kita lakukan di Lawang ya. Jadi seolah secara khusus mereka diisi banyak ya. Itu tidak secara kebetulan, kalau kapal yang ke Serui itu akhirnya baru ada kira-kira 2 minggu lagi ya. 2 minggu itu waktu yang tidak sedikit saudara. Dan mereka bersuka cita. Hal yang luar biasa adalah semangat Roh Kudus yang dalam diri mereka, yang bicara tentang Ikarus ini. Mereka bicara, mereka semangat luar biasa sampai pada akhirnya mereka kembali ke Serui. Mereka berani menyampaikan kebenaran ini. Jadi demi kebenaran ini kita harus berani berkorban. Kalau tidak ada yang berani berkorban, ini tidak akan terjadi. Kenapa? Mereka yang sudah disiapkan lewat pembekalan, disiapkan lewat program-program yang ada, begitu kembali langsung seperti semangatnya itu hilang. Karena mereka mengalami tantangan yang hebat. Kamu mau bikin apa? Kamu mau bicara apa? Itu bahasa apa? Macam-macam lah pendapatnya. Akhirnya dia tidak berani. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan memakai wanita-wanita yang dari Serui. Mereka semangatnya membara, mereka pulang ya. Mereka sampaikan kepada forum persidangan di antara hamba Tuhan, di antara tua-tua, dan yang terakhir lagi dari koordinator para ini sebenarnya pendoa syafaat. Mereka sampaikan kepada saya, Bapak, kami sudah mengunjungi berapa gereja-gereja jalan suci yang tersebar kayak apa namanya, kalau di jemaat-jemaat rumah itu ya, jerum-jerum ya, jemaat Allah di sana ya. Setelah itu udah berapa, dan mereka secara tim mereka bikin semacam KKR. Beritanya tentang Ikarus ini ibu-ibu. Pada awalnya hanya mereka. Akhirnya Bapak Penatua, pengurus organisasi gereja, HT2M, hamba Tuhan mulai tertarik. Saya tanya, Ibu, ini nggak boleh yang dilakukan oleh ibu-ibu sendiri atau berdoa sama? Oh tidak, Bapak. Sekarang sudah terbentuk tim Hikanos. Di dalamnya itu ada para penatua, sekretaris gereja, ketua gereja, hamba Tuhan. Kami bersama-sama keliling ke jemaat-jemaat yang di berbagai tempat itu. Dan semangat itu, saya lihat videonya, ya, mereka kirim. Ini karena apa? Mereka berani menghadapi semua tantangan-tantangan itu. Jadi orang yang menolak, orang yang berani menantang, ya, memang ada suara-suara yang kadang-kadang itu ini merubah tatanan yang sudah diterapkan oleh pendahulu yang dulu. Kenapa dirubah lagi? Tidak, ini bukan merubah, tetapi ini adalah memperbaharui. Yang paling utama adalah mengembalikan marwah jalan suci itu. Nah, marwah atau jati dirinya jalan suci itu apa? Pekerjaan Roh Kudus. Ya. Pekerjaan Roh Kudus ya. Kembali sepenuhnya seperti itu. Dan sampai hari ini merupakan satu kesaksian yang bagi saya itu sangat meneguhkan sekali. Dan itu juga terjadi di berbagai tempat yang lain. Tapi yang terutama karena mereka mengirimkan hasil kunjungan mereka, dan saya yang cukup tersentuh itu karena mereka katakan kami membentuk tim Hikanos, dan itu tidak hanya terdiri para wanita pendoa syafaat saja, tetapi semua elemen. Mereka bersama-sama rame-rame mengunjungi tempat-tempat itu.
Dan saya percaya GBI Jalan Suci Indonesia akan mengalami satu pemulihan yang luar biasa. Di ruang ini ada 200 lebih para wanita. Tapi pertanyaan saya, berani tidak yang mengambil keputusan seperti Esther tadi? Berani tidak berperan? Berani tidak ditolak tadi? Kamu mentang-mentang ikut pertemuan wanita di Jogja, di sini mau khotbah lagi, di sini mau bicara lagi. Berani tidak mendengar seperti itu? Kalau ini kebenaran, ingat pesan yang Tuhan Yesus katakan. Haleluya. Demi kebenaran kamu akan dibenci, demi kebenaran kamu akan ditolak, demi kebenaran kamu tidak akan diterima. Karena aku juga demikian. Yesus juga ditolak, Yesus juga dibenci, Yesus juga dimusuhi. Jadi bagaimana peran para wanita ini? Mau berperan? Mau. Kalau mau berperan, ya, daftarkan dirimu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya siap mengambil peran ini. Peran wanita di dalam apa ini? Pelayanan inkarnasi. Jadi maksudnya satu kata ini mewakili pengertian yang ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini berproses akan ibu-ibu alami dalam hidup ibu-ibu. Tapi sekarang masalahnya, kita berani seperti Esther tadi. Kalau mati ya sudahlah mati. Berani menyerahkan nyawanya begitu. Saudaraku, Haman itu ternyata itu banyak kena pengaruh karena istrinya. Istrinya itu kasih nasihat-nasihat yang menjerumuskan dia. Jadi pengaruh seorang wanita itu memang sangat luar biasa. Apalagi sebagai istri, pengaruhnya itu besar. Saya ini juga banyak kena pengaruh besar dari Mami dan Toy. Tapi pengaruh yang positif. Dia ini orangnya disiplin, tegas, dan akhirnya saya juga terpengaruh dengan hal itu. Yang positif, terus terang, jujur, ada keberanian. Jadi ingat bahwa pengaruh seorang wanita kepada kaum laki-laki itu sangat besar. Wanita-wanita mak-mak yang kuat di sana itu, polisi aja dilawan. Tapi jangan tiru itu. Jangan nanti sampai rumah suaminya dilawan semua ya. Sing ada lawan. Tidak, maksudnya keberanian untuk berperan dalam melaksanakan kebenaran daripada Tuhan. Kebenaran ini sudah berikan. Ayo, mari kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Itu yang saya maksudkan. Tetapi pesan saya bahwa ingatlah, ini bukan dengan kekuatan kita. Ini dengan kuat kuasa Roh Kudus saja. Kita tidak ada apa-apanya. Kita bukan siapa-siapa. Tapi kalau Yesus ada dalam diri kita, Roh Kudus ada dalam diri kita, apapun sudah bisa buat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Jadi saya ingin lihat dari sekian banyak wanita di sini, siapa yang siap berkorban untuk berperan dalam pelayanan inkarnasi. Angkat hatimu dulu, sesudah itu baru tangannya. Yang berani, angkat tangan di hadapan Tuhan. Saya akan doakan malam hari ini supaya komitmen saudara, supaya kesetiaan saudara kepada kebenaran firman yang Tuhan berikan itu terjadi dalam hidup. Tuhan Yesus, turunkanlah kuasa-Mu kepada kami. Kau melihat tangan-tangan
diangkat ini di hadapanmu. Ini sebagai satu janji atau komitmen yang kami buat di hadapanmu ya Tuhan. Saya percaya mereka memang tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka beritakan. Tetapi kuasa-Mu sedang ada di tengah-tengah kami malam hari ini. Sebab itu kami berdoa, berikanlah urapan yang baru kepada kami. Urapan-Mu yang baru dalam hidup kami, sehingga kami siap melakukan kehendak-Mu. Kami siap melakukan kebenaran yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami siap berkorban untuk itu. Kita pakai berdiri. Kita nyanyikan hanya Yesus yang layak. Kalau Yesus layak, saudara juga layak untuk menjadi alatnya